Kita melihat juga sebenarnya kan makan bergizi gratis ini multiplier efeknya luar biasa. Tidak Sangat hanya luar biasa. gizi yang baik untuk anak-anak dan sumber daya manusia Indonesia gitu ya, tapi adalah dampaknya terhadap penyerapan pangan juga ya. Nah, sehingga saya tanyakan kepada Kang Dadang gitu ya. Dengan dimulainya program makan bergizi gratis ini, dari mana, bagaimana Anda melihatnya dampak program ini terhadap penyerapan produksi pangan dalam negeri? Silakan, Pak. Ya tentu ini apresiasi yang tinggi terhadap janji Presiden dalam kampanyenya saat ini mulai di launching makanan bergizi gratis. Tentu untuk para petani, nelayan maupun peternak dan para petani perikanan ini sangat berdampak untuk meningkatkan kualitas produksinya, sehingga kemandirian pangan akan terasa dan gairah untuk terus bertani. Petani itu bisa punya nilai yang sangat luas. Ini kaitan dengan bagaimana program makanan bergizi gratis itu berdampak multi efeknya itu ke berbagai sektor, terutama kepada penyediaan pangan dalam negeri. Kita juga Presiden langsung juga punya program Indonesia harus mandiri pangan. Ya. Mandiri pangan, mandiri energi, terutama yang di Komisi 4 ini adalah mandiri pangan. Itu sejak beras harus mandiri, tidak impor lagi. Kita akan buah-buahan juga kenapa mesti impor. Tadi ada pisang, ada anggur juga bisa dibikin di Indonesia. Jadi ini ketika nanti variatif makanan yang disajikan oleh penyelenggara tadi makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, bukan dapur umumnya itu namanya SPPG. SPPG. Itu diharapkan tadi menyerap belanjanya jangan jangan beli bahan buatan luar negeri atau impor, tapi bagaimana pangan lokal itu terus-terusan dihargai. Ya, berbagai buah, tadi sayur mayur itu sudah tersiapkan oleh para petani di Indonesia. Jadi Anda mengapresiasi ya tentunya. Oh tentu, SPPG ini sangat mengapresiasi karena program yang dilakukan saat ini, sebagaimana janji Pak Prabowo ketika kampanye makanan bergizi gratis, saat ini sudah terus dijalankan. Tentu bertahap ya Pak ya. Betul. Ke daerah, ke desa-desa masih belum serentak, tapi sekarang sudah mulai dan terus. Struktur gerakan penyiapan pangan itu tidak mudah. Betul. Nah, sekarang sedang terus dilakukan, bukan lagi uji coba, tapi sekarang sudah mulai diterapkan. Baik. Jadi sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo ya mengenai swasembada pangan utamanya. Bagaimana dari Komisi 4 bisa memantau bersama-sama pelaksanaan atau implementasi dari makan bergizi gratis ini bisa memiliki impact yang luar biasa terhadap swasembada pangan dan penggunaan barang-barang pangan, bahan-bahan pangan yang benar-benar berasal dari distributor atau petani lokal. Bagaimana itu membedakannya dan tidak menggunakan produk impor gitu atau bahan pangan tentu, impor? Pertama ya nanti produk-produk pertanian lokal itulah yang harus dikembangkan dengan pasar-pasar setempat. Karena apabila langsung tembus belanja ke petani, ini nanti ada yang terputus pasar, tentu dihargai. Hanya yang kedua ini saya yakin bahwa dengan adanya MPG ini maka gairah petani untuk terus melakukan produksi pangan lokal akan lebih menguat. Kemandiriannya, gairahnya dengan catatan tadi bagaimana menjaga stabilitas harga. Dengan hadirnya MPG, stabilitas harga untuk petani untung, sehingga juga untuk para pedagang untung. Jadi ada double subsidi. Jadi kita double subsidi untuk petaninya, dari sisi pupuknya ada subsidi. Nanti dari hasil jualnya, petani menjual juga harus disubsidi. Ya, sehingga petani merasa bergairah karena harganya tetap stabil. Jangan sampai nanti ada persaingan yang tidak sehat kaitan dengan persediaan bahan pangan lokal. Jadi kalau subsidi untuk petaninya disubsidi ketika hasil panennya oleh Bulog misalkan, Bulog menjual, makanya tadi Bulog digeser bukan lagi jadi badan usaha, harus jadi badan urusan, urusan logistik nasional.
diharapkan Komisi 4 mendorong Bulog menjadi di bawah langsung Presiden, tidak di bawah badan usaha. Kalau badan usaha dia cari cuan, cari P. Itulah nanti impor tetap berjalan. Jadi itu ada rekomendasi atau masukan terkait program ini dari Komisi 4 mengharapkan sekarang sudah mulai bagaimana impor dikurangi, malah bisa harus di stop untuk pangan. Tadi kaitan badan logistik ini bukan dari badan usaha, tapi badan urusan untuk menstabilkan harga dan kualitas pangan dalam negeri, tidak tergantung impor. Kalau badan usaha tadi ya beratnya itu nanti ada. Terus berikutnya Presiden bisa intervensi kepada perbankan bahwa Bulog tidak menggunakan dana komersial, tapi dana khusus yang loan ya, yang tidak berbunga, yang tidak berbunga, atau tadi bisa saja dari CSR untuk membantu stabil harga dan mensubsidi bagi para petani sehingga petani terus kesejahteraannya meningkat. Karena yang miskin itu di sini banyaknya petani. Betul. Yang anaknya tidak sekolah petani, yang anaknya tidak bergizi juga petani. Makanya di sinilah yang harus terus diperhatikan, petani, anak nelayan. Ini yang sekolahnya tertinggal. Gizinya juga jadi buruk. Jadi yang miskin itu kalau dipetakan di daerah itu rata-rata petani. Termasuk tadi koordinasi dengan komisi lain dan dinas lainnya dengan departemen lainnya itu terkait dengan bagaimana KIP, PIP kalau dulu ada itu diberikan kepada anak-anak petani. Ya, petani tidak terbebani. Nah saat ini dengan 20.000 ya kurang lebih yang akan disupport makanan bergizi, ya itu mesti diklasifikasi. Jangan semua yang mampu juga diberi. Di negara berat, kan ini edukasi. Ya, jadi bagaimana negara terus memberikan. Jadi ada prioritas untuk prioritasnya untuk mereka yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, berpenghasilan rendah. Sehingga ya tadi kaitan dengan bagaimana nanti petani tambah bergairah, yang terus ada petani Melina juga mau ikut di dalamnya. Nah, ketika tadi ada turut campur daripada negara, dan ini salah satu pemikiran cerdas ketika adanya makanan bergizi gratis. Kang Dadang, sejauh ini dari Komisi 4 seperti apa rapat yang telah dilakukan bersama dengan mitra Anda, Kementan, Kementerian Kehutanan dan Perikanan, ada Bulog, ada Bappenas ya, mengenai kesiapan dari makan bergizi gratis ini sebelum tanggal 6 Januari, apa saja yang menjadi concern dari masing-masing kementerian? Dan mungkin dari Komisi 4 sendiri untuk memastikan bahwa anggaran untuk program ini cukup dan tepat sasaran serta tidak terjadi penyimbangan dalam distribusi pangan kepada masyarakat, bagaimana komunikasi yang terjalin dan koordinasi yang terjalin antara Komisi 4 dengan kementerian-kementerian tersebut? Dalam rapat dengan pendapat dengan berbagai mitra Komisi 4 tadi, dengan Badan Pangan, dengan Bulog, dengan Mentan, dengan Kelautan dan Perikanan, itu selalu sinergi dan Komisi 4 selalu mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung apa yang telah disiapkan, diprogramkan oleh Presiden.